Apakah kita sedang menatap detik-detik awal Perang Dunia Ketiga? Pertanyaan mengerikan ini tak lagi sekadar spekulasi, tapi realita di depan mata. Konflik Rusia-Ukraina telah bermutasi menjadi krisis global yang mematikan. Di darat, rudal terlarang dan ribuan pasukan Kim Jong-un kini resmi membantai di tanah Eropa demi membela Putin. Sementara di Laut Hitam, Ukraina membalas dengan brutal, menenggelamkan armada hantu yang menjadi nadi uang Moskow. Aliansi Moskow-Pyongyang ini bukan gertakan, tapi sinyal bahaya yang menyeret dunia ke ambang kehancuran. Sebelum kita masuk ke intinya, bantu agar konten edukatif seperti ini tidak tenggelam oleh algoritma. Cukup 1 detik, tekan like dan subscribe. Jangan biarkan informasi valid ini lewat begitu saja. Sudah? Oke, mari kita masuk ke intinya. Juli 2024 menjadi titik balik yang mengerikan dalam sejarah modern. Di Pyongyang, Vladimir Putin dan Kim Jong-un menandatangani fakta pertahanan yang bukan sekedar selembar kertas diplomatik, melainkan sebuah surat izin membunuh massal. Inilah momen di mana topeng diplomasi benar-benar terlepas. Rusia, pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjaga ketertiban dunia, justru secara memalukan berlutut menjadi pelanggan utama pasar gelap senjata terbesar di planet ini. Hubungan yang dulunya dilakukan di bawah meja dengan malu-malu, kini berubah menjadi aliansi terbuka yang menantang seluruh dunia. Apa yang kita saksikan saat ini adalah aliran pipa kematian yang tak terbendung. Data intelijen terbaru menampar wajah komunitas internasional. Diperkirakan hampir 50% amunisi artileri yang dimuntahkan meriam Rusia di garis depan saat ini bukan buatan pabrik Moskow, melainkan produk dari pabrik-pabrik militer Korea Utara. Bayangkan, 1 dari setiap 2 ledakan yang menghancurkan rumah-rumah di Ukraina kini berasal dari tangan rezim Kim Jong-un. Laporan menyebutkan lebih dari 2,5 juta peluru artileri dan roket telah dikirimkan hanya dalam hitungan bulan. Jalur logistiknya pun tak lagi sembunyi-sembunyi. Satelit mata-mata berat menangkap aktivitas gila-gilaan di jembatan persahabatan Sungai Tumen. Ribuan gerbong kereta api yang tertutup rapat melintasi perbatasan siang dan malam, membawa maut ke arah barat. Di laut, kapal-kapal kargo Rusia mematikan transponder mereka, mengangkut ribuan kontainer senjata dari pelabuhan Rason ke pelabuhan militer Rusia. Ini adalah tanda desperasi total Kremlin. Mesin perang Rusia ternyata telah kehabisan nafas dan kini harus diinfus oleh negara paling terisolasi di bumi untuk tetap hidup. Bagi Kim Jong-un, perang ini adalah ladang emas. Gudang senjatanya yang menumpuk kini berubah menjadi aset strategis. Sementara bagi warga Ukraina, aliansi haram ini berarti hujan api yang tak akan berhenti dalam waktu dekat. Eropa kini telah berubah menjadi laboratorium uji coba paling berdarah bagi ambisi militer Kim Jong-un. Senjata-senjata yang selama ini hanya kita lihat meluncur mulus dalam parade propaganda di Pyongyang, kini sedang mencabik-cabik beton dan baja di jantung Ukraina. Barang dagangan Korea Utara ini bukan sekadar besi tua sisa perang dingin, melainkan mesin pembunuh yang dimodernisasi dengan satu tujuan, kehancuran total. Bintang utama dari teror udara ini adalah rudal balistik KN-23. Analis militer barat menyebutnya sebagai kembaran jahat dari Iskandar Rusia. Mengapa ia begitu ditakuti? Karena rudal ini tidak terbang dalam lintasan parabola biasa. Ia adalah hantu yang menari di udara, mampu terbang rendah lalu melakukan manuver pull-up ekstrim di fase akhir untuk menipu radar. Sistem pertahanan udara canggih NATO dibuat kebingungan, seringkali gagal mengunci target hingga detik-detik terakhir sebelum ledakan menghantam area sipil. Di darat, mimpi buruk datang dalam bentuk artileri raksasa M1989 Koksan. Ini adalah monster berkaliber 170 mm yang legendaris. Dengan jangkauan tembak yang mencapai 60 km, jauh melampaui artileri standar barat, Rusia kini bisa duduk manis dan meratakan posisi Ukraina dari jarak aman yang tak tersentuh serangan balasan. Dan jangan lupakan Bullseye 4, sistem rudal anti-tank jarak jauh yang beroperasi seperti predator diam-diam. Senjata ini bisa memburu kendaraan lapis baja Ukraina dari balik bukit tanpa pernah terlihat. Penemuan puing-puing rudal bertuliskan aksara Hangul di reruntuhan apartemen Kharkiv adalah bukti forensik yang tak terbantahkan. Arsenal kiamat Kim Jong-un kini nyata, aktif, dan sedang memangsa korban di tanah Eropa. Namun,
Jangan pernah berpikir Ukraina hanya dia menjadi penonton saat tanah mereka dihujani rudal. Di tengah kegelapan Laut Hitam, sebuah operasi senyap namun mematikan dilancarkan untuk memotong urat nadi utama yang membiayai mesin perang Vladimir Putin. Target mereka bukan lagi kapal perang, melainkan armada bayangan atau Shadow Fleet, kumpulan kapal tanker tua, berkarat dan tanpa asuransi yang berlayar bak hantu demi menyelundupkan minyak Rusia ke pasar gelap dunia. Inilah dompet nyawa Kremlin dan Ukraina baru saja membakarnya. Dua nama kini menjadi simbol kehancuran maritim Rusia, Kairos dan Virat. Kedua raksasa pengangkut minyak ini mengira mereka aman bersembunyi di perairan internasional. Mereka salah besar. Predator mekanis Ukraina, drone laut tanpa awak yang lincah dan sulit dideteksi, membelah ombak di tengah malam membawa muatan bahan peledak masif. Tanpa peringatan, tanpa ampun, drone-drone ini menghantam lambung kapal tepat di garis air. Ledakan dahsyat tidak hanya melumpuhkan mesin, tapi juga memicu kebakaran hebat yang mengubah kapal pengangkut emas hitam itu menjadi obor raksasa di tengah laut. Serangan ini adalah pesan brutal dari Kiev. Tidak ada lagi tempat aman di Laut Hitam. Strategi ini jenius dan menyakitkan. Dengan modal drone yang relatif murah, Ukraina berhasil memberikan kerugian ratusan juta dolar bagi Moskow. Turki dan negara-negara pesisir kini gemetar, bukan hanya karena potensi kerusakan lingkungan, tapi karena sadar bahwa jalur pelayaran vital ini telah berubah menjadi zona pembantaian bebas, free fire zone. Rusia mungkin punya rudal Korea Utara di darat, tapi di laut mereka sedang berdarah-darah dihajar hantu-hantu kecil buatan Ukraina yang tak kenal takut. Namun kengerian terbesar dalam babak baru perang ini bukan terletak pada besi yang meledak, melainkan pada 11.000 nyawa manusia yang dikirim ke mesin penggiling daging. Laporan intelijen mengonfirmasi bahwa ribuan tentara elit Korea Utara kini telah diterjunkan ke neraka beku di wilayah Kursk. Bagi Moskow, mereka hanyalah tumbal hidup, lapisan daging tambahan untuk menahan gelombang serangan balik Ukraina. Prajurit-prajurit ini meski didoktrin dengan disiplin baja, buta terhadap realitas perang modern. Mereka tidak mengerti bahasa drone yang berdengung di atas kepala sebelum mencabut nyawa. Di mata para jenderal Rusia, mereka hanyalah angka statistik, mati 1, datang 1000. Tapi tanyakan ini, apa harga yang diminta Kim Jong-un untuk darah rakyatnya sendiri? Jawabannya adalah mimpi buruk bagi Washington dan Eropa. Ini adalah transaksi setan, darah ditukar dengan kiamat. Sebagai imbalan atas ribuan pasukan kamikaze ini, Rusia membuka brankas rahasia teknologi militer terlarangnya. Kita tidak sedang bicara soal senapan atau truk, kita bicara tentang transfer teknologi satelit mata-mata dan yang paling menakutkan, penyempurnaan rudal balistik antar benua ICBM Hwasong-20. Dengan bantuan insinyur Rusia yang putus asa, rudal monster ini bukan lagi sekedar prototipe gagal. Kini, Hwasong-20 memiliki potensi jangkauan 15.000 km. Cukup untuk membawa hulu ledak nuklir dari Pyongyang langsung ke jantung New York, London atau Paris dalam hitungan menit. Eskalasi ini telah meruntuhkan dinding pembatas konflik regional. Perang di lumpur Ukraina kini menjadi detonator bagi krisis nuklir global yang menempatkan setiap ibu kota negara barat dalam bidikan langsung rezim Kim. Kita sedang berdiri tepat di bibir jurang sejarah. Apa yang dimulai sebagai konflik perebutan wilayah di Eropa Timur, kini telah bermutasi menjadi prolog bagi bencana global yang jauh lebih mengerikan. Keterlibatan langsung ribuan tentara Korea Utara dan serangan tanpa henti terhadap infrastruktur energi vital adalah bukti nyata bahwa aturan main perang konvensional telah dibuang ke tong sampah. Presiden Zelensky telah meneriakkan peringatan terakhirnya. Jika aliansi darah dan minyak antara Putin dan Kim Jong-un ini dibiarkan tanpa konsekuensi fatal, maka pintu gerbang neraka akan terbuka lebar. Iran dan mungkin Tiongkok sedang menonton dengan seksama, menunggu momen untuk ikut terjun ke dalam kekacauan ini. Kita tidak lagi berbicara tentang kemungkinan perang dingin baru, tetapi tentang menit-menit terakhir sebelum jarum jam kiamat menyentuh tengah malam. Dunia kini menahan nafas. Apakah para pemimpin barat akan bertindak tegas ataukah kita akan terseret arus menuju perang total yang akan menulis ulang peta dunia dengan tinta darah? Satu hal yang pasti, setelah hari ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana menurut Anda?
Apakah Perang Dunia III sudah tidak terelakkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus memantau detik-detik perubahan sejarah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.